agak senyap, lebih banyak bantu pertahanan, antaran baik, peluang untuk Indonesia, dan Rafael strike. So congratulations, and of course to all 32 teams for making this the best. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Australia U23 di laga kedua Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar. Timnas Indonesia telah menarik perhatian dari berbagai kalangan, termasuk Presiden FIFA, Gianni Infantino. Kemenangan tipis Timnas Indonesia dengan skor 1-0 atas Australia tidak hanya membanggakan para penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga mendapat pujian khusus. Gianni Infantino, dalam pernyataannya usai pertandingan, menyampaikan apresiasinya kepada Timnas Indonesia atas kinerja luar biasa mereka dalam menghadapi tim tangguh seperti Australia. Timnas Indonesia telah menunjukkan permainan yang luar biasa dalam pertandingan ini. Namun, di tengah pujian tersebut, Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam sepak bola. Presiden FIFA mengatakan Timnas Indonesia tak akan kalah jika tidak curangi wasit. Selain itu, Presiden FIFA juga menyoroti penampilan gemilang kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari, yang telah memberikan permainan apik dan penyelamatan luar biasa dalam pertandingan tersebut. Berkat penyelamatan gemilang Hernando Ari, Timnas Indonesia berhasil menang melawan Timnas Australia. Begini hasil laga Timnas Indonesia U23 versus Australia U23. Hasil pertandingan kedua grup A Piala Asia U23 tahun 2024, Timnas U23 Indonesia berhasil membawa pulang 3 poin untuk lolos ke babak berikutnya, pada Kamis 18 April tahun 2024 malam. Berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Timnas U23 Indonesia mengalahkan Australia dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta dalam laga ini dicetak oleh Komang Teguh, di menit 45, memanfaatkan assist Nathan Choeaon. Kemenangan anak asuh Shin Taeyong juga dihiasi dengan aksi Hernando Ari yang tampil mencolok dalam laga ini. Kiper Persebaya itu sukses menepis tendangan penalti pemain Australia, Mohamed Toure di babak pertama. Hernando Ari juga jatuh bangun untuk menggagalkan peluang Australia mencetak gol. Gema suara supporter yang meneriakan namanya pun terdengar jelas di venue pertandingan sekitar menit 80. Hasil ini membuat peluang Timnas U23 Indonesia untuk melaju ke babak perempat final Piala Asia U23 tahun 2024 terbuka lebar. Di babak Australia langsung bermain menekan. Namun, tim asuhan Anthony Fitmar kesulitan untuk menembus pertahanan skuad Garuda Muda. Hernando Ari kembali melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-52 dengan menepis bola hasil tendangan Mohamed Toure. Jim Kelly Schroyer harus ditandu keluar lapangan pada menit ke-71 akibat cedera. Pemain Persik itu lalu digantikan oleh Justin Hubner. Hernando Ari seperti tak berhenti menyelamatkan gawang Timnas U23 Indonesia. Kali ini, Hernando sanggup menghalau bola hasil tendangan pemain Australia dari jarak dekat pada menit ke-88. Tendangan Marcelino Ferdinand masih bisa dihadang pemain belakang Australia pada menit ke-90. Skor tak berubah hingga pertandingan berakhir. Timnas U23 Indonesia sukses bungkam Australia dengan skor 1-0. Berita kedua. Timnas Indonesia U23 menciptakan sejarah gemilang dan berhasil lolos ke babak perempat final di Piala Asia U23 tahun 2024 dengan kemenangan bersejarah 1-0 atas Timnas Australia U23 dalam pertandingan grup yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa jika ini sampai terjadi. Di bawah kepemimpinan pelatih Shin Taeyong, Garuda Muda berhasil meraih kemenangan pertama mereka melawan Australia dalam sejarah turnamen ini. Pertandingan yang sengit dan penuh tensi tersebut menyaksikan Timnas Indonesia U23 tampil dengan semangat dan tekad yang tinggi. Meskipun dihadapkan dengan lawan yang tangguh,
skuad Garuda Muda berhasil mengontrol permainan dan menunjukkan kemampuan bertahan yang solid sepanjang pertandingan. Gol kemenangan Timnas Indonesia U23 datang pada menit ke-45, lewat tandukan yang kokoh dari Komang Teguh. Gol tersebut tidak hanya menjadi penentu kemenangan, tetapi juga mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia dalam turnamen ini. Kepemimpinan dan strategi yang cerdas dari pelatih Shin Tae-yong menjadi faktor kunci dalam kesuksesan ini. Dengan pengalaman dan wawasan taktisnya, Shin Tae-yong mampu membimbing skuad Garuda Muda untuk tampil maksimal dan mencapai hasil yang membanggakan. Dalam sebuah wawancara setelah pertandingan, Shin Tae-yong menyatakan kebanggaannya atas pencapaian ini. Kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi para pemain. Mereka telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan saya sangat bangga dengan mereka, ujarnya. Sejarah yang ditorehkan oleh Timnas Indonesia U23 ini juga menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Kemenangan melawan Australia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di tingkat internasional dan membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan dalam kancah sepak bola Asia. Timnas Indonesia U23 hanya perlu satu kemenangan untuk melaju ke babak perempat final. Timnas Indonesia harus berhasil kalahkan Yordania pada tanggal 21 April. Kelolosan Timnas Indonesia U23 ke babak perempat final juga tentunya akan bergantung dengan hasil pertandingan antara Qatar dan Yordania. Jika Qatar menang atau imbang ketika menghadapi Yordania, maka Timnas Indonesia U23 hanya memerlukan 1 poin dalam pertandingan terakhir kontra Yordania pada Minggu, 21 April mendatang. Dalam skenario ini, Timnas Indonesia U23 akan memiliki 4 poin, dengan asumsi Yordania finish dengan catatan sebanyak-banyaknya 3 poin.